ibadah sekolah minggu hari ini ya. Gimana adik-adik? Semangat kan hari ini? Harus semangat no. Kan kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Ini kan harinya Tuhan. Jadi kita harus semangat. Oke? Nah, sebelumnya kita mulai doa dulu ya. Sebelum kita memulai sekolah minggu ini ya, mari sama-sama kita berdoa dengan sikap yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kembali Tuhan ke hadirat-Mu Yesus, kami Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami Tuhan dalam istirahat kami tadi malam Tuhan Yesus, sehingga kami dapat bangun dengan tenaga dan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, Engkau berikan kelancaran Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nah, sebelumnya kita nyanyikan dulu yuk pujian Tuhan Yesus supaya kita lebih semangat dan juga supaya Yesus juga senang, bahagia, oke? Kita menyanyikan pujian Ku Masuk ke Gerbangnya. Musik. Sambil tepuk tangan yuk. Sekarang kita akan memujikan lagu yang kedua dengan lagu pujian Setinggi-tingginya Langit. Harus semangat ya. Oke, 1, 2, 3 musik. Kita berdoa dengan sikap yang baik ya. Berdoa dimulai. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah yang berikan kepada kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini dapat kami ingat dan kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami selalu Yesus. Haleluya, amin. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mendengarkan juga dengan sikap yang baik. Jangan main-main ya. Dengarkan dengan baik, cermati, dan kita bisa terapkan dalam hidup kita. Oke, firman Tuhan. Silahkan. Halo anak-anak Solideo, teman-teman Solideo yang terkasih. Berjumpa lagi kali ini masih dengan Mas Pada. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tentu adik-adik, teman-teman semua punya ketakutan ya. Tentu semua orang juga punya, papa mama itu juga punya. Tapi hari ini mari kita belajar untuk jangan takut, ada Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa untuk menyiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa.
Ya Tuhan, pagi ini, siang ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang menopang kehidupan kami. Roh Kudus berkuasa atas kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itu kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang menjagai kami dari segala pekerjaan si jahat yang membuat kami gagal mengerti firman Tuhan. Mari kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Mana Alkitabnya? Ini Alkitabnya Mas Mada nih. Alkitabnya sudah lama sekali, tetapi bagi Mas Mada penuh kenangan. Coba dibuka dari Markus ya. Markus, Injil Markus pasal yang keempat. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai yang ke-41. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama ya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Teman-teman, kisah ini adalah kisah yang tidak asing. Ketika Tuhan Yesus menghardik danau yang sedang ada angin topan. Teman-teman, kalau lihat pernah ada angin topan di rumah kita, angin topan di darat itu sudah cukup menyeramkan. Itu bisa menerbangkan genteng dan lain sebagainya. Dan ini angin topannya terjadi di tengah danau saat para murid dan Tuhan Yesus sedang naik perahu. Bisa dibayangkan guncangan ombaknya, wah! Dan sebagian besar dari para murid adalah nelayan. Beberapa dari para murid itu adalah nelayan. Masih ingat siapa yang mantan nelayan, pencari ikan? Ada Petrus, ada Yohanes, dan Yakobus. Setidaknya 3 orang ini menjadi nelayan dulunya. Sehingga seharusnya kalau sekedar ombak biasa mereka tidak takut. Tetapi karena mereka nelayan yang sering berlayar, mereka tahu ini ombaknya tidak main-main. Dan menurut perhitungan mereka sebagai nelayan, wah, ombak seperti ini berbahaya sekali. Secara manusiawi semuanya takut. Tuhan Yesus ternyata waktu itu mungkin kelelahan ya. Secara manusiawi kelelahan karena sebelumnya itu habis khotbah pada banyak orang, melayani banyak orang. Dia lelah, dia tidur. Tetapi ingat, sekalipun Yesus tidur, Dia tahu segala sesuatu dan tahu apa yang sedang terjadi. Apalagi waktu itu sedang ada guncangan badai. Tetapi lihat, seorang muridnya, diduga ini Petrus nih. Biasanya yang perkataannya langsung wah, ekspresif itu Petrus ini, diduga Petrus. Guru, apa engkau tidak tahu kita ini mau binasa? Ini loh badainya gede sekali, airnya udah masuk. Perahu ini kalau nggak terbalik ya nanti tenggelam. Tentu dia punya ketakutan yang kurang lebih seperti itu. Guru, kita mau binasa.
Karena badai kali ini adalah di luar kendali para murid yang sebenarnya adalah orang yang sering berlayar. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bisa menjumpai hal-hal yang di luar kendali kita. Seperti mungkin saat ini ada teman-teman yang baru lulus kelas 6 mau masuk kelas 1 SMP mungkin ya. Atau yang kenaikan kelas, waduh, ternyata mau daftar ke SMA atau SMP favorit, sekolah favorit sulit. Kemungkinan ada, ya bersyukur ada yang nilainya bagus, tapi ada yang nilainya mungkin pas-pasan tidak apa-apa. Tetapi hal itu membuat kita gagal mencapai apa yang kita impi-impikan, bahkan mungkin membahayakan. Saat ini juga katanya virus COVID sedang rame-rame lagi. Banyak orang takut. Banyak orang juga, waduh bagaimana kita binasa. Termasuk juga orang Kristen mungkin ketakutan. Mungkin kita sedang ketakutan dalam keadaan yang demikian. Memang hal itu di luar kendali kita. Memang hal itu di luar kontrol kita, di luar kuasa kita. Tetapi ingat, Tuhan Yesus tetap hadir. Kadang-kadang Tuhan itu cukup diam saja, tidak banyak bicara, tidak banyak bertindak. Dan kadang-kadang karena Tuhan diam kita khawatir, jangan-jangan Tuhan tidak peduli. Atau bahkan seperti tadi, jangan-jangan Tuhan tidak tahu. Itu aneh, Tuhan kok tidak tahu itu, orang dia itu maha tahu. Kita punya pikiran yang kalut. Apalagi kekuatan kita terbatas, kalut, bingung. Ya, manusiawi memang, sangat manusiawi kita itu takut. Tetapi perlu kita ingat, Yesus ada bersama kita. Selama kita dalam perahu yang sama, yang ditunggangi Tuhan Yesus, yang dinaiki Tuhan Yesus, Yesus pasti akan melindungi. Tuhan Yesus langsung bangun tadi, hardik, hei diam. Dan lautan atau danau langsung tenang. Murid-murid langsung heran, ini Yesus itu sebenarnya apa sih? Karena waktu itu mereka belum paham secara penuh bahwa Yesus adalah Allah penguasa semesta alam ini. Nah, waktu itu mereka belajar dan mereka melihat bahwa Yesus memberikan ketenangan di tengah badai, memberikan keselamatan di tengah bahaya. Syaratnya selesai saja, simpel saja, gampang saja. Percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Yesus bertindak pada waktu yang tepat. Kita bisa berseru pada Dia ketika masa bahaya. Ketika teman-teman takut, teman-teman cemas, teman-teman tidak yakin, berseru. Dalam arti berdoa pada Tuhan Yesus, Tuhan saya takut. Tidak apa-apa. Tuhan Yesus akan menjawab. Tuhan Yesus akan memberikan ketenangan. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus juga menjaga dari bahaya yang mungkin terjadi. Jadi, bagian kita apa? Ya berseru. Akui ketakutan kita di hadapan Tuhan. Seperti para murid, kami takut kalau kami mati, ya tidak apa-apa. Tetapi setelah itu percayalah bahwa Yesus mendengar seruan dan Yesus akan bertindak pada waktu yang tepat untuk melindungi kita semua, termasuk dalam keadaan pandemi ini. Jangan takut, percaya. Nanti kalau tidak percaya, loh, kok kamu tidak percaya kepadaku? Padahal Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi dan ingin melindungi kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Saat kita takut, mari belajar untuk berdoa. Tidak apa-apa. Aduh Tuhan Yesus saya takut. Tidak apa-apa, nggak perlu malu. Karena Tuhan tahu keadaan kita, bahkan suasana batin kita. Jujur saja kepada Tuhan. Dan mari kita juga berdoa bagi orang-orang yang saat ini dalam ketakutan, supaya mereka merasakan penjagaan Tuhan Yesus. Asalkan kita ada pada perahu yang sama dengan Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut, karena Dia akan menjaga dan melindungi kita, sehingga kita sampai kepada tujuan. Tujuan Tuhan Yesus adalah kita menjadi anak-anak Allah, menjadi murid-murid Yesus yang menyatakan keserupaan, keberanian, keteguhan hati, sama seperti Kristus juga teguh hati
karena dia percaya kepada Bapaknya. Mari jangan takut, bawa ketakutan itu kepada Tuhan Yesus. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi siapa saja yang saat ini merasa takut. Merasa takut mungkin karena pandemi, merasa takut karena harapan-harapannya sulit tercapai, merasa takut karena nilai-nilainya, hasil tesnya, atau merasa takut akan masa depannya. Bagi anak-anak-Mu, Engkau yang memberikan ketenangan, kekuatan, Engkau yang memegang kendali hal-hal yang berada di luar kendali kami sebagai manusia biasa. Tuhan Yesus, kami percaya pada Engkau menjagai selama kami tetap berada di dalam perahu, selama kami tetap berada dalam persekutuan yang benar dengan-Mu. Mari Tuhan memberikan keberanian bagi kami untuk menghadapi kehidupan. Berikan keberanian bagi anak-anak ini untuk menjalani kehidupan dengan tetap waspada, dengan tetap yakin penyertaan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami untuk hidup tidak lagi takut. Kalaupun kami memiliki rasa takut, kami bisa berdoa dan berseru pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berjanji akan mendengar. Terima kasih, di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman Solidio. Tuhan berkati ya. Gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Bagus kan? Jangan lupa ya, kita selalu ingat firman tadi dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Oke? Nah, sekarang ini waktunya kita untuk berpisah. Aduh, jangan sedih, kita bisa kembali lagi, ketemu lagi di minggu depan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk penutup hari ini ya. Kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa dengan sikap baik dan benar. Berdoa dimulai. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Firman-Mu yang begitu indah ini Yesus, semoga firman-Mu dapat selalu kami ingat dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Jaga kami, sertai kami selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita untuk lagu penutupnya kita menyanyikan Jalan Serta Yesus. Mari kita nyanyi sama-sama, musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetap ingat cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Oke, Tuhan memberkati. Amin. Dadah.